Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini kita bisa berjumpa kembali, yaitu pada materi strategi pembelajaran manajemen perubahan sektor publik, yaitu salah satu materi pelatihan pada pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu pada agenda yang kedua, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Bersama saya Hari Susanto, Wideswara pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan panduan atau pedoman bagi para fasilitator atau khususnya Wideswara yang mengampu mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, materi manajemen perubahan sektor publik ini adalah durasinya sebanyak 9 jam pelajaran atau kurang lebih selama 405 menit. Jadi lumayan cukup lama, hampir 1 hari penuh bila kita di sesi di on class. Apa saja yang perlu kita sampaikan kepada peserta? Tentunya kita perlu tahu dulu sebenarnya indikator hasil belajarnya apa saja yang perlu peserta pelatihan administrator ketahui. Baik, saya sampaikan di sini ada 3 indikator utama atau indikator hasil belajar yang perlu kita tekankan kepada peserta. Apa saja itu? Jadi peserta diharapkan mampu untuk apa yang pertama? Yang pertama adalah mereka mampu menjelaskan tentang konsep manajemen perubahan pada sektor publik. Ya, jadi itu yang pertama. Tuntutannya, kemudian tantangannya, perubahan di organisasi dan segala macam, ini akan kita targetkan pada indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita tekankan kepada peserta bahwasanya mereka mampu menjelaskan tentang apa? Tentang pengelolaan perubahan di unit organisasinya masing-masing. Ini menjadi sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, tentang pengelolaan perubahan di unit organisasinya masing-masing. Dan yang ketiga adalah, kalau tadi yang pertama dan kedua tentang menjelaskan, ya, kemudian menjelaskan kembali. Yang ketiga adalah bagaimana peserta mampu mempraktekkan analisa permasalahan yang terjadi pada organisasinya. Ini kita sebut juga dengan diagnosa organisasi dari perspektif manajemen perubahan sektor publik. Jadi 3 indikator hasil belajar ini perlu kita sampaikan kepada peserta di awal-awal sesi pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai pada penjelasan strategi untuk materi pokok 1, 2, dan 3, sebagai fasilitator ada baiknya Bapak Ibu kita juga menyampaikan review dulu di awal sejauh mana pemahaman peserta terkait dengan materi-materi sebelumnya. Kemudian pula ini gunanya juga untuk menyambung ya antara kesinambungan pemahaman antar agenda, baik agenda yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Juga bagaimana keterkaitan antara materi pelatihan dalam satu agenda ini, yaitu dalam agenda kepemimpinan kinerja. Bagaimana posisi manajemen perubahan ya, keterkaitannya dengan materi kepemimpinan transformasional misalnya, atau berkaitan dengan komunikasi efektif, atau yang lain dengan jejaring kerja. Ini juga sangat penting kita olah supaya tidak masing-masing peserta mempersepsikan satu materi ini berdiri sendiri, tetapi semuanya menjadi holistik ataupun keseluruhan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan kinerja. Selanjutnya, setelah indikator hasil pembelajaran kita sampaikan kepada peserta, Bapak Ibu sekalian, sebagai fasilitator tentunya kita harus secara sistematis menyampaikan materi-materi pokok yang ada pada materi pelatihan ini. Nah, apa saja materi tersebut? Ada 3 materi pokok yang akan kita sampaikan kepada peserta. Ada baiknya kita menyampaikan dengan beberapa metode atau strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan indikator tadi yang sudah di awal sudah kita jelaskan. Baik, yang pertama, apa materi yang akan kita sampaikan? Materi pokoknya adalah tentang manajemen perubahan sektor publik dan tantangannya. Nah, untuk bagian materi ini tentunya
ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan ceramah interaktif atau ekspositori. Kemudian pula kita bisa curah pendapat atau brainstorming dari peserta, bagaimana pengalaman-pengalaman mereka di unit kerja masing-masing, ya. Kemudian ada beberapa juga di bagian tengahnya kita akan berikan diskusi kelompok, yaitu kita punya case tertentu, bisa dari artikel, bisa dari video, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa tanya jawab. Ini kita kemas sedemikian rupa sehingga situasi kelas menjadi senyaman mungkin dan kondusif mungkin. Jadi materi pertama adalah tentang manajemen perubahan dan tantangannya. Lanjut pada materi pokok yang kedua, yaitu tentang pengelolaan perubahan di unit organisasi. Jika tadi di bagian materi pokok pertama kita telah menyampaikan tentang konsep manajemen perubahan sektor publik. Nah, pada materi pokok yang kedua ini ada dua sub materi pokok yang perlu kita sampaikan ya kepada peserta. Yang pertama adalah tentang keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya kita akan berikan ceramah singkat terlebih dahulu kepada peserta, lalu lebih banyak porsinya adalah kita berikan dengan metode diskusi kelompok. Nah, setelah itu kita masuk lanjut ke submateri yang kedua, yaitu tentang tahapan manajemen perubahan. Pada intinya di sini ada beberapa tahapan dalam manajemen perubahan. Mungkin sekilas saya bahas tentang bagaimana memahami permasalahan di organisasi, ya, kemudian bagaimana merencanakan perubahan, kemudian yang ketiga tentang bagaimana peserta bisa melaksanakan dan mengendalikan, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa kita perlu mengingat peserta bahwasanya tahapan manajemen perubahan ini kita kaitkan dengan tusi dari jabatan administrator yang peserta emban. Ya, kita ingatkan pada mereka bahwasanya positioningnya adalah pada level program. Karena kalau pada level kegiatan itu adalah domainnya pada jabatan pengawas. Nah, pada materi pokok kedua ini pendeliveran pembelajaran atau strategi pembelajaran, selain tadi diskusi kelompok, kita juga bisa melakukan dengan cara tadi curah pendapat, brainstorming, ya, kemudian tanya jawab dan lain sebagainya. Lanjut pada materi pokok yang ketiga, yaitu tentang analisa permasalahan organisasi. Ini juga bisa kita sebut dengan diagnosa organisasi. Ini agak mirip kalau di pelatihan PKP atau kepemimpinan pengawas, ada suatu materi khusus yang membahas tentang diagnosa organisasi, tapi pada pelatihan administrator ini, Bapak Ibu sekalian, fasilitator mesti paham bahwasanya bagian dari diagnosa organisasi itu dibahas pada materi manajemen perubahan sektor publik, yaitu pada materi pokok yang terakhir atau yang ketiga. Baik, apa saja yang perlu kita sampaikan kepada peserta, Bapak Ibu sekalian? Pertama, perlu kita juga sampaikan bahwasanya diagnosa organisasi ini menjadi bagian yang sangat penting sebelum nanti peserta merumuskan solusi alternatif atau inovasi yang akan mereka ajukan pada rencana aksi perubahan. Jadi, diagnosa organisasi adalah mendiagnosa atau menilai tingkat fungsi organisasi saat ini dalam rangka untuk merancang intervensi perubahan yang tepat bagi unit organisasi di mana para peserta kita itu bertugas. Ada beberapa unsur atau elemen yang penting dalam materi pokok yang ketiga ini. Mungkin saya ringkas adalah ada 4 step. Yang pertama adalah diagnosa organisasi. Caranya dengan cara yang pertama menetapkan kondisi saat ini atau identifikasi isu-isu apa saja yang menjadi core di tempat masing-masing peserta bertugas. Yang kedua, setelah itu ya tentunya peserta kita arahkan bagaimana caranya menentukan kondisi yang diinginkan atau yang diharapkan oleh peserta kita. Ya, selanjutnya adalah apa Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu kondisi saat ini, apa yang ideal atau yang diharapkan adalah kita akan memperoleh namanya gap atau perbedaan antara kedua kondisi tadi. Dan diakhiri dengan peserta mampu untuk merumuskan bagaimana upaya perbaikan atau solusi inovasi yang akan mereka usulkan pada rencana aksi perubahan. Ada beberapa pula teknik-teknik manajemen yang bisa disampaikan oleh peserta. Oleh karena itu, pada sesi ini atau materi ini, Bapak Ibu sebagai fasilitator atau kita sebagai widya suara
layaknya adalah kita memberikan beberapa case atau studi kasus kepada peserta supaya mereka terampil dan mampu untuk memperhatikan membuat diagnosa organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Jadi bisa juga kita memberikan dengan metode resitasi juga untuk menggugah kapabilitas individu masing-masing peserta. Selain tadi ada diskusi kelompok dalam rangka kolaborasi dengan peserta yang lainnya. Jadi sudah 3 materi pokok yang kita sampaikan, maka sebelum kita akhiri pembelajaran, ada baiknya sebagai fasilitator atau bidik-suara, Bapak Ibu, kita perlu mengecek kembali tingkat pemahaman peserta sesuai dengan indikator yang tadi telah kita tetapkan di awal. Kita lakukan namanya evaluasi pembelajaran dari 3 materi pokok yang tadi sudah kita tetapkan. Ini bisa beberapa caranya, bisa kita langsung bertanya secara random beberapa orang, kemudian kita tanyakan lagi beberapa orang testimoninya terkait dengan apa yang telah mereka rasakan setelah mendapatkan materi yang telah kita berikan. Nah, setelah evaluasi pembelajaran, maka sama-sama kita berikan yang namanya rangkuman dari keseluruhan materi ini. Bisa sama-sama kita persilakan kepada perwakilan peserta, lalu kita elaborasi dengan kesimpulan kita sehingga menjadi suatu bagian yang utuh untuk memperjelas kesimpulan dari materi ini. Nah, setelah semuanya ini selesai, Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian sebagai fasilitator kita bisa menyampaikan dengan beberapa metode juga yang lainnya, tergantung pula dengan beberapa kondisi, antara lain kondisi peserta, sarana prasarana, ya, kemudian juga lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai pedoman komparasi supaya kita sebagai fasilitator atau bidik suara bisa menjadi acuan dalam proses pembelajaran, terutama pada materi pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah keseluruhan strategi pembelajaran telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama bagi kita sebagai fasilitator atau sebagai bidik suara yang mengampu agenda kepemimpinan pekerja, khususnya pada mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Akhir kalam, saya tutup sesi kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.